tidak tahu kalau kita fisioterapi dada kan berarti kita berbicara tentang masalah respirasi. Salah satu penyakit respirasi itu adalah penyakit yang akan menular, TB, COVID dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan dari masa 1 prainteraksi. Pertama kita baca status pasien dulu, ya. Apakah pasien pada posisi tirah baring atau pasien pada posisi mobilitas, ya, bisa bergerak dan lain sebagainya. Setelah itu kita persiapkan alat. Jangan lupa setelah pelatihan persiapkan alat, cuci tangan, pakai handscoon, ya baru kita ke pasien. Komunikasi ke pasien itu jangan kaku. Komunikasi ke pasien jangan kaku. Kenapa saya sampaikan jangan kaku? Jangan sampai Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Ingrid, saya mahasiswa dari Aisyah semester ini. Saya mau melakukan tindakan sama Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, pokoknya dibuat sefleksibel mungkin. Yang penting fase-fase dari fase prainteraksi sampai fase terminasi dijalani secara ya. Persiapan alat selesai, baca status pasien selesai, langsung kita mulai. Ismaili Agus Pramono. Pagi hari ketemu loh. Nah ini ngomong. Mas Om, saya perawat yang hari ini dari hasil pemeriksaan, dari hasil saya baca status, Mas masuk dengan kondisi batuk. Jadi karena kita mengeluarkan sekat, ini Mas Ram, nanti saya melakukan tindakan kalau saya selanjutnya sekitar 10 menit, bajunya dibuka Mas Ram. Badannya nanti dibuka, kita fisioterapi dada. Jadi nanti sebelumnya saya periksa dulu. Nanti kira-kira nanti sekretnya dari mana, kalau sudah ditemukan dan ada, ya kita mau fisioterapi. Tapi kalau nggak ada, ya tidak kita lakukan fisioterapi. Atau mungkin kalau isinya cairan ya kita pakai ya, nanti di sini aja kita nggak usah ke mana cukup di bawah ini, tidak ini kira-kira gimana? Siap ya? Ya, ketika udah siap langsung kita pindahin ke kan komunikasi sudah, perkenalan sudah, panggil dengan nama kesukaannya Mas Pram, ya kan? Berapa lama dilakukan sudah, prosedurnya nanti dibuka, tekuk dadanya sudah, pasien bersedia sudah, ya kan? Sudah ditanya. Prinsipnya seperti itu, pakai komunikasi. Selanjutnya tutup. Untuk nilai kita debatkan, kita pakai handscoon. Ya, kita pakai handscoon. Pakai handscoon itu nggak usah diputer. Ketemu pasien pakai handscoon, pakai aja. Ini kan kita steril. Prinsipnya itu. Jadi kalian masuk ke rumah sakit, pilih handscoon masing-masing sesuai dengan ukuran tangan masing-masing. Ya. Oke, setelah selesai pakai handphone, kemudian kita dekatkan, kita bukti yang namanya nanti perlak, habis. Tujuannya adalah ketika pasien mau melakukan tindakan batuk efektif, kita sediakan di bawah. Biar ketika nanti dia batuk, nggak muncrat kemana-mana. Ya, satu. Yang kedua, pada saat kita mau melakukan fisioterapi dada ataupun pemeriksaan suara napasnya. Nah, kita minta pasien untuk melihatnya berlawanan dengan arah kita. Kita semuanya dari sebelah kondisi kanan pasien. Ketika kita mau melakukan pemeriksaan atau fisioterapi dada dengan posisi pasien tertidur, ya kita minta gini peraturannya. Mungkin Pak biar saya agak sedikit pindah tulisannya, kepalanya sedikit agak di sana ya. Cukup sih. Karena kita takut tertular. Jangan sampai bilangnya gini, jangan bilang Pak izin, kepalanya nggak sana ya, nanti saya tertular. Dikeplak. Jadi pakai bahasa yang komunikatif, tidak menyinggung perasaan pasien, tapi informatif. Ya, tapi informatif ya. Bapak biar saya memudahkan pemeriksaan, biar Bapak juga nggak kesulitan, Bapak mau izin kepalanya sedikit agak di sana ya. Lihat, selesai. Kita tidak berhadapan langsung dengan proses respirasi dari pasien. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan seperti biasa, seperti huruf S, kita mulai dari titik yang terjauh. Ya, di interkostal ke 1, slide, interkostal. Ya, kita minta pasien tarik nafas, tarik nafas. Tarik. Tarik nafas di mana ya? Di mana lagi?
Tarik. 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 Selesai. Pertanyaannya cuma satu, Mas Mas Pram. Merokok ya? Merokok ya? Gimana? Merokok? Enggak. Merokok? Enggak. Merokok? Benar enggak? Merokok? Enggak. Merokok? Enggak. Ya, suara nafasmu kayak orang merokok. Lagi, Iya. lagi apa? Ada batu. Ada batuk. Tapi nggak ngerokok. Enggak. Ya, suara nafasnya kayak suara orang merokok. Makanya saya tanya, biasanya mahasiswa nggak jadi. Tapi suara nafas nggak bisa dibohongi. Suara nafas nggak bisa dibohongi. Dan jadi ada suara khas pada orang merokok. Ya, dadamu sebelah kiri itu ada suara seperti crackers. Bukan bronki, bukan Frisian rap, bukan wheezing. Tadi yang saya sampaikan, seperti ada udara yang mengalir di antara kita. Dan itu khas sekali pada orang yang merokok. Nah, saya tanya, merokok? Enggak. Merokok? Enggak. Itu contohnya. Kalau saya mau validasi yang lain ada, tapi itu rahasia. Nanti divalidasi, ditutup-tutupin mahasiswa. Nggak ngerokok? Sekarang nggak, Pak? Sekarang enggak. Ya, oke. Pada saat melakukan pemeriksaan dada, pada saat melakukan tindakan fisioterapi, baju harus dibuka. Tapi ini nggak dibuka nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau kualitas praktek cari probandus. Ya, kita ketemukan di interkostal antara keempat dan kelima, berarti di tengah kan? Di tengah kan? Kalau tadi kita periksakan dari interkostal ke satu kan? Satu seperti huruf S, bawah kan? Berarti dia di tengah, bukan yang di bawah. Ingat, tujuan kita mengeluarkan sekret itu adalah lewat saluran nafas atas. Berarti posisikannya kita ke atas, ya kan? Nah, kita mulai dari bawah, seperti ini. Tangannya dikuncup, tangannya dikuncup, kuncup rapat, kuncup rapat. Pada saat kita melakukan fisioterapi dada, tangan dikuncup rapat. Jangan kuncup enggak, jangan gini. Karena kalau gini saya bilang gini, sakit nggak? Sakit. Kalau gini, Enggak. ya. Itu kenapa harus kuncup? Karena yang didorong adalah dada. Ya, kita mulai. Sakit nggak? Oke, sambil kita minta pasien coba sambil dirasakan mas kalau sumpahnya di sini udah mulai gatel, seperti ada yang mau keluar. Nanti masnya kasih saya kode gini, nanti kita siapkan teknik batuk efektif. Jangan sampai dia batuk di depan kita. Ya. Nanti lama-lama dia akan terasa gatel. Kita buktikan. Lama-lama aja. Kalau lebih enak lagi, dibuka baju. Sakit? Udah sarapan? Belum. Sakit ya? Dikit. Oke, kamu nyari Max. Makanya saya bilang nggak mau cewek yang di bawah. Pak Ivan masuk ya? Saya juga mau. Kasian masih garis. Kalau di sana apa? Hah? Kalau di sana. Gitu. Kan ada janda di sini. Yang mau diputusin pacarnya ya, Pak? Nggak ada. Hah? Ada yang nggak Belum putus ada. sekali, 2 kali, 3 kali? Berarti udah janda 3 kali ya? Ya, oke. Setelah seperti ini, kita minta pasien duduk. Duduk. Ya, kemudian kita pindah yang bagian belakang. Ya, sedikit agak membungkuk nggak apa-apa. Kita pakai bantal. Nah, ya kita mulai dari belakang. Jangan kayak orang marah ya. Jangan kayak orang marah. Tekanan itu harus diatur.
jangan gini, nggak kerasa, jangan terus, nah gitu juga ya, tetap diatur. Kalau badannya agak besar gini ya, harus lebih apa ya, ada tenaga dibandingkan badannya kecil. Sakit nggak? Enggak. Kayak pijat ya? Iya. Mulai enak Pak. Ya, kalau sudah seperti ini, pasien mulai terasa, kita siapkan bongkal, kita ajarkan teknik batuk efektif. Oke, duduk, stop. Nah, teknik batuk efektif itu seperti ini. Kita minta pasien tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, tahan, langsung batukan dari sini. Kita tampung. Ya, kalau dia ada sekretnya, pasti keluar. Kalau nggak ada sekretnya, ya nggak keluar. Prinsipnya seperti itu. Ini. Selanjutnya yang postural drainase. Yang postural drainase itu kita hanya memposisikan saluran pernafasan itu berada di bawah. Kalau bednya nggak bisa diputar, nggak bisa dilakukan secara otomatis, kita pakai bantal. Bokong dikasih bantal, kaki dikasih bantal, posisikan talang di bawah. Ya, menggunakan posisi. Pertama terlentang, kemudian miring, kemudian kaki miring sambil kaki ditekuk 15 menit. Sebelah sini 15 menit, balik sebelahnya, terakhir lungging. Karena postural drainase itu hanya bisa dilakukan ketika memang ada cairan di paru. Kalau bukan cairan nggak bisa turun. Ingat ya, cairan turun ketika dia mengikuti gaya gravitasi. Tapi kalau seumpamanya pasiennya, ketika bednya itu bisa digerakkan, baik pakai remote ataupun manual, pasiennya tidur turun tangannya, kita tinggal putar, titik miring, kanan kiri dimiringkan, putar, yang penting posisi kepala di bawah. Selesai. Oke, setelah selesai HEPA, kita sudah selesai fisioterapi dada. Nanti hasilnya ini kita lakukan pemeriksaan dulu. Nanti saya kembali lagi untuk memberikan obat biar Bapak nggak batuk. Ya, kurang lebih nanti sekitar 1 jam lagi. Sebelum saya tinggal, ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, oke, saya tinggal dulu Pak ya. Salam, buka tirai, bawa alat, rapikan, dicuci, cuci tangan, ya, handspoon dimasukin ke kotak sampahnya. Setelah itu kita lakukan tindakan dokumentasi. Selesai, ada yang mau ditanyakan? Alat sedot fungsinya adalah untuk mengeluarkan sekret yang memang tidak bisa dilakukan tindakan batuk efektif. Biasanya, kamu haid Mas? Kamu haid? Ini? Enggak kan? Ya, suction itu kalau seumpamanya orang tidak bisa mengeluarkan sekret atau pasien yang tidak sadar, itu pasti akan terjadi penumpukan sekret. Nah, maka itu harus dikeluarkan menggunakan bantuan. Teknik bantuannya adalah menggunakan suction. Kita pakai tisu diudik-udik nggak bisa, pakai cotton bud nggak bisa. Kalau kalian tega dan doyan, disedot itu boleh. Ya, kalau saya nggak mau. Ini namanya suction. Ingat, suction itu alatnya tidak hanya seperti ini. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Buka mata, buka hati, buka pikiran. Jangan sampai kita tertutup hanya pada itu yang kita pelajari, ya cuma itu alatnya. Tidak. Suction itu banyak. Kalau di rumah sakit besar dan bagus, suction itu udah ada yang nempel di tembok. Ya, dia jejer dengan oksigen. Nanti ada tulisannya suction, oksigen warna kuning, suction warna merah. Biasanya nempel di tembok di atas tempat tidur pasien sedikit. Ya, nanti tinggal dimasukin aja, cerok, dan di dalam langsung kebuka alat vakumnya, langsung nyedot. Nah, tetapi itu harus ada yang namanya konektor. Konektor itu nanti belajar ada 2 selang. Selang satu untuk suction ke pasien, selang satunya masuk ke ini kantongnya, ke tabungnya. Nih, masuk ke tabungnya ini. Karena kalau nggak ada tabung ini, sekret itu nggak bisa
nggak bisa dikeluarkan. Kan nggak mungkin sekret itu langsung masuk ke tembok, bro. Ya kalau langsung turun keluar, kalau nggak ada yang pakai lagi sekretnya di tengah-tengah, kering, macet. Harus bongkar tembok lagi, maintenance-nya butuh duit banyak lagi kan? Suction paling cuma 25.000, 30.000, bongkar yang ratusan juta miliaran kan? Jadi disediakan FP-nya di bawahnya. Jadi hanya botol taruh bawah, tabung masukkan. Jadi yang ada itu hanya ya seperti ini aja, ini, selang ini, sama ini. Jadi mesin ininya udah otomatis. Ya, bagaimana cara kita melakukannya? Ini selang suction ada berbagai macam ukuran. Ya, ada berbagai macam nomor, ada berbagai macam ukuran. Kalau yang bayi ya kita gunakan yang kecil. Hidung bayi nggak akan sebesar ini lubangnya, sehingga ini nggak bisa digunakan pada bayi. Ya. Nah, ini ada lubang kecil-kecil dua. Kalau kita mau menggunakan ini, pertama ini dimasukkan dulu ke sini. Ya, kemudian ini ada lubangnya harus terbuka. Nggak boleh ditutup pada saat kita menggunakan. Kemudian ini di on off kan, seperti biasa on off-nya di sini. Ini metode jadul. Ini metode jadul. Hidup nggak ini? Hidup. Ini. Ya. Kemudian ini colokannya nggak bisa ngecolokin karena isinya 3. Jadi harus ada yang konektor yang 3 bagian bawah. Kemarin saya udah belikan di sini cuma kayaknya hilang. Nggak tahu kemana. Ya nanti dihidupin. Kalau hidupin nanti dia akan getar. Kan? Nah, nanti ini untuk membesarkan dan mengecilkan. Membesarkan dan mengecilkan tekanan. Gak usah besar-besar, kecil aja sedang. Ya, cara menggunakannya adalah ketika kita masukkan ini ke saluran nafas baik yang ada di mulut ataupun di hidung, ini nggak boleh terlalu dalam dan tidak boleh lebih dari 10 detik di dalam. Ya, kita masukin gini, posisi tangan kita seperti ini, tidak akan ada tekanan. Tekanan muncul ketika kita tutup yang ini. Kenapa nggak ada tekanan? Karena ketika dia disedot, dari sini disedot atau dari sini itu dia akan keluar ke sini, sehingga tidak ada tekanan. Jadi kita masukin dulu ke mulut yang kira-kira banyak sekretnya. Setelah selesai baru kita tutup, sambil ininya dipelintir 10 detik. Nah, itu kan kayak orang nyedot cendol gitu kan. Rasanya nikmat sekali. Nikmat, ada kepuasan tersendiri ketika kita berhasil ngambil sekret yang ada di pasien. Pasien tadinya tidurnya nih, karena sekretnya banyak. Begitu kita tarik nanti suaranya udah langsung bersih. Dan kalian akan merasa puas. Wah, enak ya. Nanti setengah jam kemudian kalian pasti datang lagi, nyariin lagi. Kayak gitu. Karena seru. Benar, mainan ini seru. Saking serunya, makanya dibatasi hanya boleh 10 detik sekali ini masuk. Tidak boleh lebih. Kenapa hanya 10 detik? Beresiko menyebabkan terjadinya stomatitis atau mukosa-mukosa yang ada di saluran nafas ataupun mulut itu mengalami lecet. Kalau lecet terjadi sariawan. Kalau sariawan pasti lendirnya makin banyak. Kok bisa makin banyak? Ya contoh, kalian sariawan banyak keluar air liur nggak? Ya. Kalau kalian sariawan pasti bagiannya ngeces, ya kan? Ya sama, meskipun dia nggak sadar kalau ada stomatitis itu sariawan. Ya, maka dia akan muncul terus sekret lendirnya. Bukannya kalian menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Ini cukup 10 detik. Masukkan, ya kan? Begitu kita mulai, tekan ini tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Pindah sebelahnya, buka, masukin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Jangan di hidung, di mulut. Jangan di hidung, di mulut. Pak, mulutnya mingkem. Pasang opa. Ya, pasang opa, jangan oma. Opa aja yang dipasang. Oropharyngeal airway. Apa itu oropharyngeal airway? Gudel. Gudel. Bukan anak sapi. Ya, gudel. Bukan anak kerbau. Yang gudel, mayu. Tahu mayu? Ada orang bilang mayu, ada bilang orang gudel, ada orang bilang opa. Itu satu alat yang sama. Opa kepanjangan dari oropharyngeal airway. Bentuknya seperti gini, kayak panci tapi terbuat dari plastik, ya, besar gini, kayak gantungan baju. Ya, cara masanya ini dimasukin, dorong. Kalau seperti itu kan mesti nanti ada isinya kan, jadi mulut itu terbuka. Meskipun pasien nggak salah, ya, baru kita dot kanan kirinya di lubang mayo. Ya, kalau dia bilang, Mbak tolong ambilkan mayo, ya ambilkan opa. Mbak ambilkan opa, ya ambilkan gudel. Mbak ambilkan gudel, ya ambilkan mayo. Ya sama aja. Ya, makanya saya bilang, buka otaknya, buka pikirannya, jangan kepolotan. Namanya itu masing-masing tapi satu objek. Cukup seperti itu. Yang mau tambah kasih lagi?